Pernah nggak kamu dengar kalimat yang penting punya iman? Kedengarannya sederhana, tapi sebenarnya iman itu nggak sesederhana ucapan. Iman bukan cuma percaya, tapi sebuah proses panjang yang berawal dari pengetahuan. Tahu nggak, iman memiliki eksistensi dan kronologi. Artinya, iman itu lahir, tumbuh, dan berkembang lewat tahapan yang jelas. Dari tahu, lalu paham, kemudian yakin, dan akhirnya beramal. Iman yang sejati tidak mungkin lahir dari ketidaktahuan, karena pengetahuan adalah ibu yang melahirkan zigot keimanan. Kalimat itu dalam banget. Bayangkan saja, sebelum seseorang percaya, ia harus tahu dulu. Kita tidak mungkin mencintai sesuatu yang kita tidak kenal, dan tidak mungkin tunduk kepada sesuatu yang kita tidak pahami. Coba, bayangkan situasi ini. Kamu bertemu seseorang di internet yang mengaku bisa menolong kamu kaya dalam seminggu. Kalau kamu langsung percaya tanpa tahu siapa dia, itu bukan iman. Itu impuls. Tapi kalau kamu riset dulu, paham cara kerjanya, dan melihat bukti nyata, baru kamu yakin. Begitu juga dengan iman. Ia bukan hasil dari emosi sesaat, tapi dari pengetahuan yang menumbuhkan keyakinan. Islam mengajarkan bahwa iman harus berdiri di atas ilmu. Karena itu, Allah berulang kali menyebut dalam Al-Quran. Apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Tidak sama. Pengetahuan memberi dasar yang kokoh supaya iman tidak mudah goyah saat diuji. Tapi di sisi lain, pengetahuan juga butuh iman agar tidak sombong. Ilmu tanpa iman bisa membuat manusia merasa seperti Tuhan kecil yang mengatur segalanya. Lihat dunia sekarang. Manusia bisa menciptakan kecerdasan buatan, meniru suara, dan wajah siapapun. Bahkan mengedit kenyataan. Tapi tanpa iman, teknologi jadi alat manipulasi, bukan kemajuan. Imanlah yang menuntun ilmu supaya tetap berpihak pada kebenaran dan kemanusiaan. Sekarang kita tahu, iman dan ilmu bukan dua hal yang berdiri sendiri. Ilmu adalah jalan menuju iman, dan iman adalah cahaya yang membimbing ilmu. Kalau ilmu itu seperti peta, maka iman itu adalah arah utara di kompasnya. Tanpa kompas, kita mungkin bergerak, tapi tidak tahu kemana. Menariknya, iman seperti sesuatu yang hidup. Iman punya eksistensi. Dia bisa tumbuh, menurun, bahkan hilang. Tergantung bagaimana kita merawatnya. Ketika pengetahuan dan kesadaran terus bertambah, iman ikut menguat. Tapi, kalau pengetahuan berhenti, iman perlahan memudar. Karena iman yang tidak diberi makanan ilmu, lama-lama menjadi kering. Seperti tumbuhan, jika tidak diberikan air, lama-lama akan kering. Coba lihat contoh nyata di sekitar kita. Banyak orang mengaku beriman, tapi ketika diuji sedikit saja, kehilangan harta, kena musibah, ditimpa masalah, mereka goyah, bahkan menyalahkan Tuhan. Itu karena iman mereka tidak tumbuh dari pengetahuan, tapi dari kebiasaan. Iman yang lahir dari pengetahuan justru makin kuat saat diuji, karena dia tahu siapa yang sedang mengujinya. Hubungan antara pengetahuan dan iman bersifat kronologis. Pengetahuan mendahului iman, tapi imanlah yang menuntun pengetahuan agar tidak sesat. Ibarat pohon, pengetahuan adalah akarnya, dan iman adalah batangnya. Kalau akar kuat tapi batangnya tidak tumbuh, ia akan mati di tanah. Tapi kalau batang tumbuh, tanpa akar yang dalam, ia akan roboh diterpa angin. Jadi, iman sejati selalu melahirkan tindakan. Kalau seseorang benar-benar tahu dan yakin akan kebenaran Allah, maka keimanannya akan mendorongnya untuk berbuat baik. Iman yang tidak melahirkan perbuatan hanyalah wacana kosong. Seperti lampu yang tak pernah dinyalakan, ia punya potensi memberi cahaya, tapi tetap gelap. Dari sinilah muncul istilah atau konsep sketsa keharusan-keharusan, bahwa setiap iman menuntut konsekuensi. Iman kepada Allah menuntut kita berbuat adil. Iman kepada hari akhir menuntut kita jujur dan bertanggung jawab. Iman kepada ilmu menuntut kita rendah hati. Dan iman kepada sesama menuntut kita peduli dan menolong.
Jadi, iman sejati bukan hanya keyakinan di kepala, tapi dorongan di hati yang memandu perbuatan. Ia bukan hanya ide, tapi energi yang hidup, yang membuat manusia ingin tahu, berpikir, dan berbuat baik. Tanpa itu, iman hanya tinggal nama. Kalau begitu, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kita bisa menjaga iman tetap hidup di tengah dunia yang serba cepat dan penuh kebingungan ini? Jawabannya sederhana, tapi dalam, dengan terus belajar. Selama ilmu bertambah, iman akan terus tumbuh. Tapi kalau kita berhenti belajar, maka iman pun berhenti berkembang. Iman bukan sesuatu yang kita warisi, tapi sesuatu yang harus kita bangun setiap hari. Dan bahan bangunannya adalah ilmu, pengetahuan, dan kesadaran yang benar. Itulah hakikat eksistensi iman menurut Islam. Ia lahir dari pengetahuan, tumbuh lewat pemahaman, menguat lewat amal, dan bertahan lewat keikhlasan. Jadi, jangan pernah puas hanya dengan percaya. Pastikan imanmu tumbuh dari tahu, bukan hanya dari ikut-ikutan. Karena iman sejati bukan tentang banyaknya hafalan, tapi tentang dalamnya pemahaman. Jangan lupa, tekan like, share, dan subscribe. Karena di episode berikutnya, kita akan bahas tentang sketsa keharusan-keharusan, konsekuensi nyata dari iman dan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Tetap ikuti channel ini, karena Islam ilmiah akan terus menginspirasi dan meneguhkan iman.